Kali ini kita bakal ngebahas beca. Beca adalah salah satu transportasi tradisional beroda 3 yang masih sering kita lihat di tempat-tempat ramai kayak pasar. Di Indonesia ada dua jenis beca, yaitu beca kayu dan beca motor. Beca kayu menggunakan sepeda yang dikayu abangnya, sedangkan beca motor menggunakan mesin sepeda motor untuk menggerakkannya. Jadi abangnya tinggal ngegas aja. Tapi tahu nggak, kalau di Jepang juga ada beca loh. Bahkan sebenarnya beca itu asalnya dari Jepang. Kenapa begitu? Karena seluruh persebaran beca yang ada di Asia itu awalnya dari Jepang. Ini karena Jepang saat itu banyak ngejajah negara, terutama negara-negara di Asia. Bahkan yang ngendalin transportasi beca ini ke Indonesia bukan orang Jepang itu sendiri, tapi orang Cina. Yang juga kalau dilihat lebih jauh, Cina pun korban jajahan Jepang. Beca di Jepang bukan seperti di Indonesia yang dikayu atau digas, tapi ditarik oleh abang becanya. Beca ini punya dua roda aja dan bentuknya mirip kayak gerobak, seperti ini. Beca Jepang ini namanya jinrikisha. Biasanya ditarik sama cowok-cowok maco yang berotot. Kenapa begitu? Ya karena beca ini cukup berat dan ditambah berat dari penumpangnya. Jadi abangnya atau mas-mas supirnya harus punya tenaga yang besar. Sesuai sama namanya, jinrikisha ini punya arti tersendiri dari kanjinya, yaitu jin yang artinya manusia, riki yang artinya kekuatan, dan sha yang artinya kendaraan. Jadi bisa diartikan kalau jinrikisha itu adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia. Jinrikisha udah ada di Jepang sejak tahun 1860-an. Namun puncak perkembangannya ada di tahun 1870-an. Pada masa itu, jinrikisha sangat membantu para pedagang untuk mengangkut barang dan makin populer lagi karena biaya jasa dari jinrikisha bisa dibilang cukup murah dan bisa lewat di jalan sempit yang nggak bisa diakses sama kendaraan yang lebih besar. Jadi bisa nyelip-nyelip. Selain itu, abang-abang yang juga ganteng-ganteng dan ramah-ramah jadi salah satu ciri khas dari jinrikisha. Walaupun jinrikisha cuma ditarik sama abang-abangnya aja, beca ini juga terbilang kenceng loh karena jinrikisha punya top speed sampai 40 km per jam. Nah, ada yang bikin kaget nih. Ternyata jinrikisha itu nggak cuma ditarik sama abang-abang aja, tapi ada juga yang ditarik sama mbak-mbak. Namun, seiring perkembangannya zaman, pada tahun 1940-an, jinrikisha ini mulai menipis jumlahnya. Bisa dibilang udah langka banget karena munculnya modernisasi transportasi kayak tram, kereta api, dan mobil pribadi. Meski begitu, jinrikisha nggak menghilang begitu aja. Ternyata ada beberapa kota di Jepang yang masih banyak jinrikishanya, kayak di Kyoto, Asakusa, dan Kamakura. Ini karena tempat-tempat tersebut adalah objek wisata yang masih memegang nilai tradisionalnya. Nah, karena hal itu juga yang ngebuat jinrikisha saat ini cuma dijadikan sebagai transportasi wisata aja. Makanya sekarang penarik jinrikisha juga ngerangkap sebagai pemandu wisata. Tapi nggak cuma itu aja. Mas-mas dan mbak-mbak penarik jinrikisha ini punya pengetahuan yang luas sehingga menjadikan perjalanan wisata kalian menjadi lebih menyenangkan. Terus, kebanyakan dari penarik jinrikisha di zaman sekarang adalah para mahasiswa-mahasiswi yang bekerja paruh waktu demi menghasilkan uang tambahan untuk jajan. Kalau kalian cuma mau sekedar ngelihat jinrikisha, kalian bisa datang ke daerah-daerah wisata kayak yang udah disebutin sebelumnya. Tapi kalau kalian mau ngerasain pengalaman muter-muter keliling area wisata naik ini, kalian harus nyiapin uang yang cukup banyak karena tarif jinrikisha ini bisa dibilang mahal. Tarif buat naik sendiri, kalian cukup bayar sekitar 3.000 sampai 7.000 yen atau sekitar 300 ribuan sampai 740 ribuan tergantung jarak tempuh dan durasinya. Dan kalau kalian berdua, dipatok sekitar 4.000 sampai 9.000 yen. Lebih hemat berdua kan? Makanya kalau jomblo naik ini emang agak tekor sih. Jadi sebelum naik ini, mending cari pacar dulu deh biar murah. Untuk list harganya bisa kalian lihat di sini nih. Walau harganya cukup bikin kantong jebol, tapi dipastiin deh, kalian gak akan nyesel. Karena penarik dari jinrikishanya juga gak ngebosenin. Ditambah, mas-mas sama mbak-mbaknya yang narik beca ini juga ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Nah, jinrikisha ini punya rute-rute yang udah ditentuin sama perusahaan atau juragan dari jinrikisha itu sendiri. Tapi, kalian juga bisa request ke supirnya buat pakai rute yang diinginkan. Asal sesuai sama jarak dan waktu yang udah ditentuin. Jinrikisha beroperasi setiap hari dan jam operasinya dimulai dari jam 9 pagi sampai maghrib. Kalau kalian lagi di Jepang atau mau ke Jepang buat liburan, jinrikisha ini adalah salah satu hal yang harus kalian coba. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memotivasi kalian buat pergi ke Jepang. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.